Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Sri Wulandari dan teman-teman saya Amelia Kartika, Olga Yulia Sari Gomez, Muhammad Hasbi Munawar, dan Sri Indriati Nur Khalisa. Di video kali ini kami akan membahas tentang perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data yang tersimpan dan dikendalikan oleh komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem dalam komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat diinstal dalam sebuah laptop dan komputer agar bisa dioperasikan. Dalam sejarahnya, ahli mendefinisikan software sebagai instruksi terprogram yang tersimpan pada memori komputer digital dalam program untuk dieksekusi oleh prosesor. Software adalah perkembangan terbaru dalam sejarah manusia dan merupakan kebutuhan mendasar dari era informasi. Sejarah perkembangan software dimulai sebelum adanya komputer. Software dibuat jauh sebelum komputer elektronik pertama muncul, yaitu pada pertengahan 1800-an oleh Charles Babbage sebagai penggagas konsep software. Namun sebenarnya, teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Ernst Dung. Kata software diciptakan oleh ahli matematika dari Amerika yang membahas program kalkulator elektronik, yaitu John Tukey pada tahun 1958. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang dengan teori software pada tahun 1935 dan didaulat sebagai penemu software. Ia juga yang membuat dua bidang akademik ilmu komputer dan rekayasa software menjadi saat ini. Generasi pertama software untuk komputer digital program sendiri mulai muncul pada tahun 1940-an. Saat itu, software memiliki instruksi yang ditulis langsung dalam kode biner yang umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Seiring perkembangan zaman, bahasa program serta teknologi software juga ikut berkembang. Nama saya Sri Indriati Nur Khalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis software. Nah, pertama ada sistem operasi. Sistem operasi ini berguna untuk menghubungkan hardware kepada software. Contohnya seperti Microsoft Windows, ada Linux, ada Mac, dan lainnya. Yang kedua adalah pengolah kata. Nah, pengolah kata ini bertujuan untuk pengerjaan tugas yang memuat banyak huruf. Contohnya seperti Microsoft Word, ada Open Office Writer, dan lainnya. Yang ketiga adalah browser. Browser sangat akrab kepada kita sangat sering menggunakannya. Browser ini adalah mesin pencari, dapat mengakses data dan informasi dari seluruh dunia. Contohnya seperti Chrome, Mozilla Firefox, Bing, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada presentasi. Presentasi digunakan untuk penyajian poin-poin data seperti Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, Keypresenter, dan lainnya. Selanjutnya ada pengolah angka. Pengolah angka digunakan untuk data yang memuat banyak angka seperti Microsoft Excel, ada Kspread, ada StoreOffice, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada pengolah gambar, digunakan untuk pengeditan dan desain grafis. Nah, contohnya seperti CorelDRAW, ada Photoshop, ada Freehand, dan lainnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan software. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan sebuah aplikasi suatu software. Di antaranya adalah yang pertama, melalui start menu, kedua, melalui shortcut di desktop, ketiga, melalui file dokumen. Pertama, mengaktifkan aplikasi dengan menggunakan start menu. Yang pertama, klik start menu, kedua, klik all program, ketiga, klik nama folder atau aplikasi yang ingin digunakan, misal Microsoft Word. Yang keempat, aplikasi sudah berhasil diaktifkan. Cara kedua, mengaktifkan aplikasi dengan menggunakan shortcut di desktop.
Yang pertama, double klik pada shortcut dari aplikasi yang ingin dijalankan pada desktop, misal Microsoft Word. Kedua, aplikasi sudah berhasil diaktifkan. Ketiga, mengaktifkan aplikasi melalui file dokumen. Yang pertama, double klik sebuah file yang akan dijalankan melalui aplikasi yang diinginkan. Misal, file jawaban soal dokumen dengan aplikasi Microsoft Word. Yang kedua, aplikasi sudah berhasil diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Munawar. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang manfaat software dalam pembelajaran dan komunikasi daring. Di saat kondisi sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19, kita tidak bisa berkegiatan seperti biasanya, karena kegiatan kita dibatasi di luar rumah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan kegiatan kita dibatasi seperti ini, jadi kegiatan belajar dan bekerja harus dilakukan di rumah. Walaupun demikian, kegiatan belajar dan bekerja harus tetap dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sangat canggih, seperti adanya perangkat lunak yang ada di laptop ataupun komputer. Manfaat apa saja sih yang kita dapat dengan menggunakan perangkat lunak dan pembelajaran komunikasi daring? Manfaat yang pertama, yaitu efisiensi dalam penggunaannya. Kata efisiensi dalam KBBI yaitu kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, dengan tidak membuang waktu, tenaga, maupun biaya. Jadi, dengan kita menggunakan perangkat lunak dalam belajar dan bekerja, dapat berjalan dengan baik dan tepat, tanpa harus repot-repot lagi pergi ke wartel, ataupun mengirim surat yang nantinya akan membuang waktu, tenaga, dan biaya. Dengan didukung pula dengan internet sehingga dalam pengiriman tugas, pelajaran, dan pekerjaan kita dapat terkirim cepat. Teknologi sudah sangat berkembang. Banyak aplikasi komunikasi beredar seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua, menunjang pekerjaan dan pembelajaran. Dengan di masa pandemi sekarang ini, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Walaupun demikian, kita dapat belajar atau bekerja dari rumah. Kita bisa memanfaatkan teknologi dan informasi seperti perangkat lunak yang ada untuk menunjang kegiatan belajar dan bekerja, seperti aplikasi video konferensi yang dapat memuat banyak orang. Contohnya seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Manfaat yang terakhir yaitu mempermudah monitoring. Mungkin bagi sebagian orang pembelajaran daring menyulitkan untuk memonitoring para murid ataupun mahasiswa. Pendapat itu dapat dipatahkan dengan berbagai software yang berkembang saat ini. Para guru dan dosen dapat dengan mudah memantau dengan aplikasi yang ada. Contoh nyata yang ada yaitu Simari, yang dapat dengan mudah digunakan bagi mahasiswa maupun dosen. Tugas serta presensi pun dapat terekam di sana.